إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sebelumnya saya mewasiatkan kepada diri saya terutama segenap para hadirin, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, patuhlah kepada segala perintahnya, jauhi larangan-larangannya, amalkan sunnah-sunnah nabinya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan menyertai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan selalu mengeluarkan hamba tersebut dari kesulitannya, dan Allah akan senantiasa memberikan rizki yang tak terduga baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan adalah keutamaan yang khusus Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita baru saja keluar darinya. Kesedihan yang mendalam bagi orang-orang yang beriman apabila keluar dari bulan suci Ramadan, merasa masih banyak kekurangan, merasa masih banyak kesalahan, merasa masih banyak dosa yang belum kita tutup dengan amal-amal baik selama bulan suci Ramadan. Semoga di hari yang penuh rahmat ini kita memohon kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, dan Allah memberikan rahmat menerima seluruh amal baik kita, dan Allah masih berikan lagi kesempatan insyaallah masuk di Ramadan berikutnya. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Segenap para hadirin, Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah sekolah yang diadakan oleh Allah. Ramadan adalah bulan pendidikan, menjadikan orang makin bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa-puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan diadakannya Ramadan, tujuan diadakannya kewajiban puasa bagi kalian, ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. La'allakum tattaqun, ingin membentuk diri kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Oleh karena itu, sepakat para alim ulama menyatakan bahwa tanda qabul kita beribadah di Ramadan dilihat setelah keluar dari Ramadannya. Apabila setelah keluar dari Ramadannya makin istiqomah beribadah kepada Allah, makin baik akhlaknya, makin banyak sedekahnya, makin banyak zikirnya, maka itu tanda Anda qabul di bulan suci Ramadan. InsyaAllah di bulan ini tidak kendor semangat kita ibadah kepada Allah. Segenap para hadirin, kesedihan yang mendalam di hari ini, di mana waktu subuh tadi shaf sudah mulai sedikit banyak di masjid-masjid. Bahkan saya tadi hadir
di salah satu masjid untuk sholat subuh berjamaah hanya 3 shaf kurang lebih. Kemana muslimin yang lain? Ini adalah ibadah sunnah. Sangat baik antum hadir di hari ini. Sangat baik antum hadir di sholat Idul Fitri ini. Tapi kedudukan subuh berjamaah di masjid itu di atas kewajiban segalanya. Oleh karenanya saya mengharap kepada diri saya, terutama laki-laki dari kalangan muslimin, sholatlah di masjid berjamaah tepat waktu, karena yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan yang merubah nasibmu dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, yang bisa meluaskan rezeki kalian, yang menentukan nasib kalian di akhirat, Allah yang memanggil kita. Kalau saja bos kita yang memanggil kita, kita hadir sebelum waktunya di rumah, apakah ini tidak membuat Allah cemburu pada kita? Siapa yang menciptakanmu wahai saudara-saudariku? Siapa yang memberikan rezeki kepadamu selama ini? Siapa yang menyembuhkan penyakitmu? Siapa yang mendengar rintihanmu? Di saat kau sulit, banyak orang menjauh darimu. Di saat kau sulit, banyak orang tidak peduli padamu. Tapi Allah membukakan pintu rahmat padamu. Bahkan seberapa dosamu tidak peduli Allah. Allah tetap menerima doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Datanglah ke masjid setiap 5 waktu berjamaah. Dan wahai kaum ibu, dukunglah suamimu, dukunglah anak-anakmu untuk sholat berjamaah di masjid insyaallah. Dan para wanita bisa tepat juga sholatnya, menandakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, hari ini adalah hari ampunan Allah. Disebut hari ini dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, Al-Fitr kesucian. Banyak orang bahagia di hari ini. Banyak orang bahagia di hari ini. Bahkan diri kita penuh dengan kebahagiaan. Saking bahagianya, banyak orang mengenakan pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian terbaik untuk hadir di sholat berjamaah ini. Dan banyak orang sudah menyiapkan kue-kue yang lezat, makanan-makanan yang enak untuk menyuguhkan para tamu yang datang ke kediamannya. Bahkan saking gembiranya, menyiapkan hartanya untuk membagikan, terutama kepada anak-anak kecil yang belum balik. Oleh karena itu, hari ini hari yang penuh bahagia. Apa pelajaran yang kita ambil? Ternyata kebahagiaan itu sederhana para hadirin. Kebahagiaan itu bukanlah bergemilang harta. Kebahagiaan itu bukanlah tingginya jabatan dan kedudukan. Kebahagiaan itu bukanlah popularitas, elektabilitas. Tapi kebahagiaan itu adalah kebersihan hati. Kebahagiaan itu adalah kesucian jiwa. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu fokus dalam dakwah, mengajak umatnya untuk membersihkan jiwa dari segala kesyirikan, membersihkan jiwa dari kesombongan, membersihkan jiwa dari hasad, iri, dengki, membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotoran hati, membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang kita lakukan, membersihkan jiwa dari prasangka buruk, membersihkan jiwa dari cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah membersihkan hati kita dan menjaga kesucian kita. Oleh karena itu para hadirin, jaga kebersihan hati yang sedang Allah berikan padamu hari ini. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, penyusun daripada kitab Ihya Ulumuddin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan, janganlah kau seperti anak-anak, dewasalah hidupmu. Maksudnya apa ya Imam? Itu kalau anak-anak dikasih pakaian yang bersih, dia tanpa berat, nanti dia kotori lagi, dia bisa kotori lagi, dia langsung main kotor-kotoran. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, kalau dia punya pakaian putih, dia jaga jangan sampai kotor lagi pakaiannya. Kalaupun dia terkena noda, dia langsung bersih-bersih dari noda itu. Jadilah kau orang yang dewasa dalam menjaga kolbumu, kebersihan kolbumu. Jangan biarkan kolbumu rusak dan kotor akibat dosa-dosa. Kallabal rana
على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Allah berfirman, sampai hati mereka berkarat karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bersihkan hati kami. Oleh karenanya para hadirin, kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai sifat maaf, maka maafkanlah kami di hari yang penuh bahagia ini. Hilangkan dendammu dengan siapapun. Maafkan saudara-saudarimu, terutama famili terdekatmu. Jangan ada kekesalan di hati terhadap siapapun, karena orang yang diharamkan mendapat barokah Idul Fitri adalah yang di hatinya masih ada rasa dendam dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan setiap orang yang menzalimimu, dan janganlah kau menyombongkan diri atau berbuat gengsi. Minta maaflah dengan siapapun, karena kita adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Saling memaafkan di hari ini mengundang maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian para hadirin, manfaatkan momentum terbaik, yaitu hari ini, di saat orang mudah memberi maaf dan mudah meminta maaf. Kau datang pada orang tuamu, kau datang pada orang tuamu, kau datang pada ibumu, kau cium tangannya, kau bersimpuh di hadapannya, kau cium keningnya, kau peluk badannya, minta maaf kepadanya. Wallah, tidak ada ridha Allah bagi anak yang dimurkai ibunya. Walaupun seberapa kuat dia punya sholat, seberapa banyak dia punya sedekah, kalau ibunya murka, Allah pun murka padanya. Kalau ibunya ridha, Allah pun ridha padanya. Begitu juga kalau ayahnya ridha, Allah ridha padanya. Ayahnya murka, Allah murka padanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Segera para hadirin, gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk berbakti kepada orang tua. Apabila orang tua sudah di alam barzakh, jika kau tahu di mana kuburnya, datangilah hari ini. Minta maaflah kepadanya di atas kuburnya dengan cara mendoakan tulus padanya, membacakan ayat-ayat suci untuknya. Segera para hadirin rahimakumullah, beruntunglah orang yang berbakti kepada orang tua. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah untukku ya Allah, siapakah di antara banyaknya umatku Bani Israel ini, siapakah yang terpilih menjadi pendampingku di surga. Permohonan Nabi Musa kepada Allah, siapakah yang menjadi pendampingku di surga ya Allah, tunjukkan orangnya. Kemudian Allah perintahkan, duduk kau di tempat itu ya Musa. Nanti kalau ada lewat orang pertama di hadapanmu, dialah orangnya yang akan bersamamu di surga nanti. Kemudian tidak lama lewat anak muda. Nabi Musa membuntutinya, Nabi Musa mengikutinya, hendak mengambil ibrah. Apa amalan anak ini sampai anak ini terpilih menjadi pendamping terdekat Nabi Musa di surganya Allah alaihi salatu wassalam. Singkat kisah, anak muda itu berangkat ke pasar. Anak muda itu berangkat ke pasar. Ternyata dia adalah seorang kuli, mengangkat barang-barang. Kemudian dia mendapatkan upah. Upahnya dibelikan daging. Daging itu hanya sepotong dia dapat. Dia pulang ke kediamannya. Tak tahu apa yang dilakukan anak muda itu. Nabi Musa hanya memantau dari jauh. Selama anak muda itu dalam rumah, Nabi Musa menunggunya di luar. Setelah anak itu keluar rumah dan menuju pasar kembali, Nabi Musa bertanya kepadanya, wahai hamba Allah. Nabi Musa tidak perkenalkan bahwa dirinya adalah Musa.
Yang jelas anak muda ini beriman kepada Allah dan Rasulullah Musa alaihi salatu wassalam. Tapi anak muda ini tidak tahu yang mana yang Musa itu. Kemudian Nabi Musa bertanya kepadanya, apa amalanmu hari-hari wahai anak muda? Bolehkah kau berbagi kebaikan padaku? Dia bilang, aku hanya punya seorang ibu. Aku hanya punya seorang ibu. Ibuku tidak suka makan selain daging. Tapi aku tidak mampu. Aku ingin menggembirakan ibuku. Biarpun aku jadi kuli di pasar, yang penting aku bisa membawakan daging untuk ibuku. Aku masak daging itu dan aku yang suapi ibuku. Daging itu telah lembut. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sekarang kau mau kemana? Ibuku belum kenyang katanya. Aku mau ke pasar lagi. Aku mau ngangkut barang lagi. Yang penting ibuku bisa makan daging. Terus kapan kau makan? Nantilah kalau ibuku sudah kenyang baru aku pikirkan diriku. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai anak muda, saya ingin tahu apa doa ibumu padamu ketika kau menyuapi daging padanya. Ibuku tidak pernah banyak doa kecuali satu macam. Apa doa itu? Ya Allah, jadikan anakku teman dekat Nabi Musa alaihi salam di surga. Jadikan anakku teman dekat Nabi Musa alaihi salam di surga. Nabi Musa memeluk anak itu dan mengatakan, wahai anak muda, akulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kabar gembira padamu bahwa doa ibumu telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak itu kembali ke rumah ibunya dan mengatakan, wahai kunci surgaku, wahai ibuku, wahai kunci surgaku. Tidak terdengar lagi suara ibunya. Ternyata ibunya telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bodohnya banyak orang sekarang. Dikasih hidup dengan orang tuanya, tapi tidak peduli dengan orang tuanya. Dikasih hidup orang tuanya, tapi tidak peduli dengan orang tuanya. Dikasih ketemu dengan orang tua, tapi pelit kepada orang tuanya. Minta ampunlah malam ini, minta ampunlah hari ini maksud saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekurangan ajaran kita selama ini kepada orang tua. Ketahuilah para hadirin, masih banyak kesempatan kau berbakti kepadanya. Sekalipun sekiranya orang tuamu telah kembali ke rahmat Allah, jadilah kau anak yang saleh salehah. Doakan sepanjang waktu untuk orang tuamu dan jagalah keakraban dan persaudaraan kakak adik. Mengalahlah demi persaudaraan. Saya ulangi, mengalahlah demi persaudaraan. Karena anak yang banyak mengalah, menjaga persaudaraan, itulah anak yang tertulis bakti kepada orang tua. Tapi anak yang lebih ego, yang lebih dendam dengan saudaranya, itu termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Dan hari ini maafkanlah antara suami istri, antara saudara saudari, antara tetangga dan sesama kaum muslimin dan muslimat. Jangan lupa di hari ini banyak doakan ampunan Allah untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terutama kita berdoa kaum muslimin dan muslimat yang berada di negeri-negeri yang dijajah seperti Palestina agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan mereka orang-orang yang zalim, dikembalikan Al-Masjidul Aqsa ke tangan umat Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segera para hadirin komitmenlah mulai saat ini, mulai detik ini sebagai penutup khutbah. Saya mengajak diri saya, antum dan antunna semua, tidak lama lagi kita akan menghadapi kematian. Bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah selagi tangisanmu bermanfaat untuk memadamkan api neraka Allah. Tapi tangisan di alam kubur dan di yaumul kiamah tidak ada gunanya para hadirin dan hadirat sekalian. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami menandahkan kedua tangan kami memohon padamu, kami meminta padamu dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kami, terutama selama menyambut Ramadan. Amal kami buruk ya Rabb, prestasi kami kecil sekali ya Rabb, tapi Engkau Maha Rahman Maha Rahim. Di hari yang penuh ampunan ini, semua menandahkan kedua tangannya, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami Allah, kami banyak menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, dipastikan kami masuk dalam golongan orang merugi. Ilahi, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kedua orang tua kami. Yang masih hidup, sembuhkan penyakitnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, dalam taat kepadamu dan Rasulullah SAW. Ya Rabb, luaskan rezeki kami untuk bisa menghajikan orang tua kami, luaskan rezeki kami bisa mengumrahkan orang tua kami, luaskan rezeki kami untuk bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, kami mohon padamu, kepada orang tua kami yang di alam kubur. Kami tahu hanya alam barzakh dan alam dunia jasad memang terpisah, tapi qalbu tetap bisa bersambung dengan izin-Mu ya Allah. Sampaikan salam kami untuk orang tua kami di alam kubur. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni ibu dan ayah kami, luaskan kuburnya. Sebagaimana hari ini kami makan enak, hari ini kami bisa makan enak, hari ini kami bisa bahagia, hari Idul Fitri kami bisa pakai pakaian bagus. Ya Rabb, berikan kenikmatan kubur untuk orang tua kami di alam kubur hari ini. Berikan mereka kenikmatan melebihi kenikmatan kami hari ini. Ya Allah, semua berdoa padamu, ijabah kami punya doa. Andaikan hamba-hambamu belum meneteskan air mata berdoa padamu, dengan rahmat rahim yang kau kabulkan doa mereka, lalu bagaimana dengan hamba-hamba yang meneteskan air mata di hadapanmu ya Allah, menunjukkan kefakiran di hadapanmu ya Allah. Selama ini kami jauh dari-Mu ya Allah, banyak waktu sholat kami lalaikan, panggilan azan kami tidak datang ke masjid. Tapi hari ini kami bertaubat padamu ya Allah. Mulai zuhur ini insyaAllah tidak ada panggilan azan, melainkan kami bersegera sholat ya Allah sampai akhir ayat. Izinkan kami cinta pada Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kami, mudah meminta maaf dan memberi maaf, dan akhirkan ajal kami di dunia bisa menyebut kalimat La ilaha illallah, husnul khatimah insyaallah. Kami titip padamu di hari mulia ini, kalau ada di antara kami wafat, wafatkan husnul khatimah, wafatkan dalam keadaan berwudu, wafatkan dalam keadaan taubat, wafatkan dalam keadaan bersih, tidak ada tanggungan apapun. Bangkitkan di yaumul kiamah nanti ya Rabb, bangkitkan di yaumul kiamah nanti. Izinkan kedua tangan kami bisa menggandeng ayah ibu kami masuk surga-Mu ya Allah. Berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia dengan pasangan kami dan anak keturunan kami. Jangan pisahkan satu pun ke neraka jahanam. Semua gabungkan bersama kami di surga-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin
المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.